Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama itu ada Fikril Ambia dengan NIM 10, kemudian El Nisa dengan NIM 12, Serli Adila Sari dengan NIM 46, Presti Animastuti dengan NIM 54, dan saya sendiri Alfa Wafik Adinda dengan NIM 60 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai industri sediaan jamu herbal. Boleh di next. Nah, yang pertama itu akan saya bacakan mengenai pendahuluan. Sebelum mengetahui industri dari sediaan jamu herbal ini, kita perlu memahami daripada prinsip bangunan dan fasilitas pada industri sediaan jamu herbal. Nah, bangunan fasilitas untuk pembuatan obat tradisional itu hendaklah memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk dapat memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil resiko terjadinya kekeliruan, kontaminasi silang, serta kesalahan lain, serta nantinya akan memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindari pencemaran silang, penumpukan debu, atau kotoran dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu daripada obat-obatan yang akan dibuat. Next. Beberapa prinsip umum dari bangunan dan fasilitas. Yang pertama itu ada letak bangunan, di mana letak bangunan hendaklah dibangun sedemikian rupa untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan sekitar seperti dari udara, tanah, dan air, serta dari kegiatan industri lain yang berdekatan. Selanjutnya, bangunan fasilitas hendaklah dirawat dengan cermat, dibersihkan eh, dibersihkan secara berkala, kemudian didisinfeksi sesuai prosedur tertulis rinci. Catatan pembersihan dan disinfeksi hendaklah dikelola sebaik mungkin. Yang ketiga itu pasokan listrik, pencahayaan, suhu, kelembapan, dan ventilasi hendaklah tepat agar tidak mengakibatkan dampak merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obat tradisional, khususnya jamu selama proses pembuatan dan penyimpanan, atau terhadap keakuratan fungsi dari peralatan. Selanjutnya, bangunan fasilitas hendaklah didesain, dikonstruksi, dilengkapi, dan dirawat sedemikian agar memperoleh perlindungan yang maksimal terhadap pengaruh daripada cuaca, banjir, rembesan dari tanah, serta hal-hal lainnya. Next. Nah, selanjutnya adalah kondisi bangunan yang harus ditinjau secara teratur dan diperbaiki segera apabila diperlukan ketika nantinya ada kerusakan yang dianggap dapat mempengaruhi selama proses pembuatan obat tradisional. Kemudian tindakan pencegahan hendaklah diambil untuk dapat mencegah personel yang tidak berkepentingan masuk. Jadi perlu diatur siapa-siapa saja yang dapat masuk dan mengelola bagian-bagian tertentu pada bangunan dan fasilitas dalam industri obat tradisional. Kemudian, desain dan tata letak ruangan perlu memastikan kompatibilitas dan pencegahan terhadap beberapa hal yang kemungkinan dapat mengganggu. Yang pertama, seperti kompatibilitas dengan kegiatan pembuatan lain yang mungkin dilakukan di dalam fasilitas yang sama atau fasilitas yang berdampingan, serta pencegahan area produksi yang dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas umum bagi personel dan bahan atau produk, atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk selain yang diproses. Yang terakhir adalah dilakukannya pembagian ruangan secara tertata selama kegiatan berlangsung dalam industri seperti bagian penimbangan, produksi, penyimpanan, pengawasan mutu, pencucian peralatan, dan bagian lainnya itu harus ditata sedemikian rupa. Next. Nah, masuk yang ke area yang pertama yaitu area penimbangan, di mana penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara
penimbangan harus dilakukan di area penimbangan khusus yang terpisah didesain untuk kegiatan tersebut. Area ini dapat menjadi bagian dari area penyimpanan atau produksi. Nah, bagian dari bangunan dan fasilitas lainnya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, eh, Prestia. Kepada Prestia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi yang selanjutnya ada area produksi, di mana fasilitas produksi harus dirancang dan dioperasikan dengan baik untuk mencegah kontaminasi silang. Gunakan manajemen risiko mutu atau MRM untuk menilai dan mengendalikan risiko. Kemudian diperlukan fasilitas khusus atau terdedikasi untuk obat tradisional berisiko tinggi apabila satu, risiko tidak bisa dikendalikan secara teknis, kedua, tidak ada data teknologi yang cukup aman, ketiga tidak bisa ditentukan batas residu yang aman. Kemudian tata letak ruang produksi harus pertama mengikuti alur proses yang teratur dan bersih, kemudian mencegah kesesakan atau kekacauan, ketiga memudahkan pengawasan dan komunikasi. Kemudian untuk area produksi yang selanjutnya, di mana ketentuannya yang pertama ada area kerja dan penyimpanan harus cukup luas agar alat dan bahan bisa ditata dengan rapi sehingga bisa mencegah kesalahan, kontaminasi silang dan proses yang terlewat atau salah. Kemudian yang kedua, permukaan dinding, lantai dan langit-langit di ruang produksi harus halus, tidak retak, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan agar kebersihan tetap terjaga. Kemudian lantai di area pengolahan harus terbuat dari bahan tahan bocor, permukaannya rata, mudah dibersihkan, dan sudut lantai dengan dinding harus melengkung agar tidak menumpuk kotoran. Kemudian ada pipa, lampu ventilasi, dan instalasi lainnya didesain sedemikian rupa agar tidak ada celah yang sulit dibersihkan, dan sebaiknya bisa diakses dari luar ruang produksi untuk memudahkan perawatan. Kemudian, ketentuan yang lain, pipa di dalam ruangan harus digantung dengan penyangga dan tidak menempel langsung ke dinding supaya mudah dibersihkan secara menyeluruh. Kemudian, rangka atap pipa dan saluran udara sebaiknya tidak terbuka di dalam ruangan. Jika harus terbuka, maka harus ada jadwal dan prosedur pembersihan yang rutin. Kemudian, lubang udara masuk dan keluar serta pipa-pipa dan saluran lainnya hendaklah dipasang sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi terhadap produk. Kemudian saluran pembuangan air harus cukup besar, dilengkapi perangkap untuk mencegah alir alir balik dan jika saluran terbuka harus dangkal agar mudah dibersihkan. Kemudian area produksi harus memiliki ventilasi yang baik dengan filter udara untuk mencegah kontaminasi serta pengendali suhu dan kelembapan yang sesuai kebutuhan. Kelas kebersihan ruang produksi obat tradisional ditentukan berdasarkan jumlah partikulat dan mikroba di udara yang disesuaikan dengan tingkat resiko produk yang dibuat. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi kelas kebersihan ruangan produksi. Di mana untuk kelas 1A kegiatannya itu ekstraksi lanjutan, pengolahan sediaan oral, sediaan untuk menangani luka terbuka dan sediaan yang mengandung produk berisiko tinggi. Nah, untuk keterangannya jumlah partikel dan mikroba dalam ruangan kegiatan tersebut ditetapkan oleh masing-masing industri obat tradisional berdasar kajian risiko dari jenis sediaan yang ditangani. Kemudian untuk kelas 1B pengolahan sediaan selain yang tercantum di 1A yaitu sediaan serbuk, pil obat luar atau sediaan setengah padat dan COL, keterangannya jumlah mikroba dalam ruang kegiatan ditetapkan oleh masing-masing industri obat berdasarkan kajian risiko dan jenis sediaan ditangani. Kemudian untuk kelas yang kedua, kegiatannya itu ekstraksi awal pengemasan sekunder, di mana ruang pengemasan sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan area luar untuk memasuki area ini disarankan melewati suatu ruangan antara. Kemudian untuk kelas yang ketiga, yaitu kegiatan gudang penyimpanan bahan awal, yaitu penyortiran, pencucian, pengeringan, perajangan, penggilingan, dan ada laboratorium. Nah, keterangannya, gudang kotor dipisahkan dari ruang atau area penyimpanan bahan awal dan gudang bersih.
Kemudian area produksi, area yang menghasilkan debu seperti saat penimbangan atau pencampuran harus dilengkapi alat khusus seperti penghisap debu atau ruang khusus agar tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian fasilitas pengemasan harus dirancang agar tidak terjadi campur aduk atau kontaminasi silang. Area produksi juga harus cukup terang terutama untuk pemeriksaan visual. Kemudian pintu produksi yang mengarah keluar harus selalu tertutup rapat dan hanya boleh dibuka saat darurat. Untuk materi yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Prestia. Selanjutnya mengenai area penyimpanan akan dijelaskan oleh rekan saya El Hairianisa. Kepada EL dipersilakan. Baiklah, pada area penyimpanan ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama untuk pemisahan area. Jadi pada pemisahan area itu harus terdapat pengaturan suhu, kelembapan, serta perlindungan dari cahaya atau cahaya yang sangat cukup. Nah, kemudian pada pemisahan area ini uh, harus dilakukan prosedur pembersihan secara teratur karena untuk meminimalisirkan debu pada area pemisahan. Kemudian ada area untuk keamanan dan kapasitas. Jadi untuk area penyimpanan ini kapasitas penyimpanannya itu harus memadai karena penyimpanan pada industri ini memiliki banyak bahan yang harus disimpan seperti bahan awal dan materi dan bahan yang sudah di di dan bahan yang telah dibuat. Kemudian sehingga diperlukan kapasitas yang memadai untuk menyimpan bahan-bahan tersebut. Kemudian juga ada ruang terpisah untuk bahan yang belum diproses di produk karantina, produk didistribusi, produk ditolak, produk dikembalikan dan produk ditarik. Kemudian yang ketiga itu ada penerimaan dan pengiriman. Jadi pada area penyimpanan ini dilakukan prosedur penerimaan. Kemudian ada pengambilan sampelnya itu pada area penyimpanan itu terdapat ruangan terpisah di dalam area penyimpanan di mana itu digunakan untuk pengambilan sampel. Kemudian ada pada area penyimpanan ini ada yang ruang terkunci dan bahan berbahaya di mana pada area penyimpanan ini untuk bahan-bahan yang berbahaya yang disimpan di area penyimpanan ini harus berada di ruang terkunci. Kemudian juga bahan pengemas itu harus berada di ruang terkunci uh, karena bahan pengemas ini harus diberikan perhatian khusus untuk mencegah kontaminasi terhadap produk yang akan digunakan. Sekian oleh saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada El Hairian Nisa. Selanjutnya, boleh di next. Ini selanjutnya tentang area pengawasan mutu itu akan dibacakan oleh rekan saya, Sherly Adilasari. Kepada Sherly dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu area pengawasan mutu yang dimana ada pemisahan area. Pemisahan area sendiri, laboratorium pengawasan mutu harus terpisah dari area produksi. Area pengujian mikrobiologi harus dipisahkan dari area pengujian lainnya. Desain laboratorium sendiri disesuaikan dengan jenis kegiatan pengujian. Luas ruangan memadai untuk mencegah pencampur bauran dan kontaminasi silang. Nah, yang selanjutnya yaitu penyimpanan. Tempat penyimpanan cukup untuk sampel baku pembanding dengan suhu terkendali jika perlu pelarut pelarut, reaksi, dan dokumen. Ruangan terpisah untuk instrumen sensitif, melindungi instrumen dari gangguan listrik, getaran, kelembapan, dan gangguan lainnya. Mengisolasi instrumen bila diperlukan. Next. Eh, yang selanjutnya yaitu konstruksi dan ventilasi. Bahan konstruksi yang sesuai, ventilasi yang baik, dan pencegahan asap. Produk yang selanjutnya pasokan udara. Pasokan udara laboratorium dipisahkan dari area produksi. Unit pengendalian udara terpisah khususnya untuk laboratorium mikrobiologi. Next.
Yang selanjutnya yaitu sarana pendukung. Nah, sarana pendukung sendiri ada beberapa, yaitu ada bengkel perbaikan dan pemeliharaan. Nah, lokasi bengkel harus terpisah dari area reproduksi. Jika jika suku cadang dan alat bengkel disimpan di area produksi, harus ada ruangan atau lemari khusus untuk menyimpannya. Yang selanjutnya yaitu fasilitas kebersihan dan ganti pakaian disediakan dalam jumlah cukup dan mudah diakses. Toilet dan tidak boleh langsung hubung dengan area produksi atau penyimpanan. Ruangan ganti pakaian untuk area produksi harus berada di area produksi namun terpisah dari ruangan produksi utama. Nah, yang selanjutnya ruang istirahat dan kantin harus terpisah dari area produksi dan area lain. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Shirley. Selanjutnya setelah tadi dijelaskan mengenai materi bangunan dan fasilitas di industri jamu herbal, maka selanjutnya itu adalah desain yang telah digambarkan sebelumnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fikril. Kepada Fikril, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada gambar terlampir ini merupakan desain bangunan untuk industri jamu herbal. Di sini ada eh, akan dijelaskan alur dari pergerakan di dalam ruang bangunan tersebut. Yang pertama itu ada alur personel yang dapat dilihat dengan warna biru, di mana pada eh, alur personelnya atau workers flow, personel masuk melalui pintu pertama pada changing room, lalu berpindah ke pintu kedua changing room, kemudian masuk ke area produksi. Lalu yang kedua ada alur material dan kemasan primer atau packaging material flow. Di sini material masuk dari receiving area menuju weighing area atau area penimbangan. Kemudian disalurkan ke raw material store dan akhirnya ke area produksi. Lalu yang ketiga ada panah alur produksi setengah jadi atau semi finished flow. Di sini eh, pada area produksi produk setengah jadi mengalir menuju packaging area atau area pengemasan untuk melakukan proses lanjutan. Maksudnya ada alur produk jadi atau product flow. Di sini setelah proses pengemasan selesai, produk akan masuk ke finished product store atau gudang produk jadi dan kemudian siap untuk didistribusikan. Kemudian yang kelima ada alur material kemasan sekunder atau secondary packaging material flow. Di sini material untuk pengemasan sekunder dialirkan langsung ke area packaging area untuk digunakan dalam proses akhir pengemasan. Kemudian yang terakhir ada alur limbah produksi atau waste flow. Di sini limbah hasil produksi akan dikeluarkan melalui jalur khusus yang tidak bersinggungan dengan jalur bahan ataupun personel, sehingga dapat menjaga keamanan dan kebersihan proses produksi jamu herbal. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai industri sediaan jamu herbal. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.